Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Vina Syukriani Erwin. Kali ini kita akan membahas di Human Resources Management and Payroll Cycle, atau artinya adalah manajemen sumber daya manusia dan siklus penggajian. Untuk pembahasan kali ini merujuk ke materi Business Process Fundamental dan ini adalah kode materinya. Nah, kita akan bergeser ke selanjutnya. Di sini konten-konten untuk pembahasan kali ini ada yang pertama itu definisi dan important text atau definisi dan tugas-tugas penting. Yang kedua ada data flow. Nah, di sini ada dua data flow yaitu level general dan level 0. Yang ketiga ada payroll cycle activities atau aktivitas siklus penggajian. Yang keempat ada threats and control, yaitu ancaman dan kontrolnya. Lalu yang terakhir, closing. Nah, yang pertama ini adalah definisi dan important text. Definisi dari payroll cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang berulang yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Atau simpelnya adalah siklus penggajian karyawan. Nah, siklus penggajian ini dipegang oleh Human Resources Management atau yang kita biasa sebut HRM atau HRM. Nah, tugas-tugas HRM itu apa aja sih untuk terkait gajian ini? Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan baru. Lalu yang kedua ada pelatihan. Yang ketiga ada kompensasi atau penggajian. Yang keempat, evaluasi kinerja dan pemberhentian karyawan karena penghentian sukarela atau tidak sukarela. Selanjutnya kita akan membahas data flow di level general. Level general ini adalah level di mana inti dari semua kegiatan yang ada di dalam payroll system dan belum terlalu detail. Lalu untuk di sini ada 6 database. Yang pertama HRM Department, various department atau beberapa departemen. Lalu di sini ada government agencies, agensi pemerintah. Di sini ada employee atau karyawan. Di sini ada bank atau bank. Di sini ada insurance and other companies, yaitu adalah asuransi dan perusahaan lain. Nah, di sini lalu ada 11 data flow yang bisa kalian lihat di sini dan satu proses data flow. Untuk contoh membacanya kita menggunakan siklus HRM department. Jadi dari HRM department ini melakukan kegiatan penggajian, yaitu perubahan penggajian, lalu nantinya akan masuk ke payroll system dan akan diproses di sini, dan nantinya sistem ini akan mengeluarkan report ke HRM department. Nah, untuk selebihnya hampir sama seperti si HRM department ini. Lalu kita akan kita akan membahas data flow level 0. Level 0 ini lebih detail lagi kegiatannya dari yang level general tadi maksudnya. Di sini tetap ada 6 database seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu ada beberapa data flow yang ada tanda panah ini dan ada beberapa kegiatan di sininya. Lalu di sini ada 5 proses. Lalu di sini ada 3 data stores. Untuk cara membacanya kita akan menggunakan contoh siklus HR department. Di sini HR department melakukan perubahan dan nantinya akan diproses sebagai update master data atau pembaruan data master. Nah, nantinya akan disimpan di 3 data stores sebagai tax and rates deduction atau pajak
dan dedukasi. Lalu yang kedua ada payroll master data, data master penggajian, dan yang ketiga ada general ledger atau buku besar umum. Ini umumnya untuk accounting sih. Ya, itu. Payroll cycle activities ada beberapa kegiatan dari si penggajian ini. Yang pertama perbaruan data induk penggajian, lalu ada validasi data dan data waktu dan kehadiran. Nah, dokumen sumbernya itu lembar waktu atau absen. Kalau sekarang absen, kalau zaman-zaman yang dulu-dulu masih pakai lembar waktu. Yang ketiga ada penggajian pegawai. Nah, terdiri dari daftar gaji dan daftar pemotongan. Lalu yang keempat ada mencairkan gaji, dan yang terakhir membayar pajak dan potongan gaji. Lalu kita akan membahas streets. Streets itu adalah ancaman. Nah, setiap perusahaan itu atau setiap siklus itu pasti mempunyai ancaman. Nah, ancaman penggajian ini dibagi 3, yaitu ada umum, data, dan pembayaran. Di bagian umum ada 4 ancaman, yaitu pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. Yang selanjutnya ada data tidak akurat atau tidak valid, yang lalu ada kehilangan atau penghancuran data, dan yang terakhir memperkerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat atau pencuri. Nah, di bagian data ada 4 ancaman juga, data waktu dan kehadiran tidak akurat, perubahan tidak sah pada data master penggajian, lalu kesalahan dalam proses penggajian, yang terakhir pembaruan data master dan tidak akurat. Yang terakhir bagian pembayaran. Di bagian pembayaran ini juga terdapat 4 ancaman. Yang pertama kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diperlukan, pembayaran selanjutnya ada pembayaran tidak akurat, lalu pencurian atau penipuan distribusi gaji, dan yang terakhir pembayaran sebelum waktunya. Nah, setiap ancaman pasti ada kontrolnya. Di kontrol ini terbagi jadi 3 juga. Yang pertama ada umum. Yang pertama ada bagian umum. Di bagian umum terdapat 4 kontrol. Yang pertama dokumentasi perekrutan dan tetap mempelajari perubahan UU atau Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Lalu ada kontrol data, pembatasan akses ke data master dan perubahan data master. Lalu pencadangan dan pemulihan masalah, dan yang terakhir harus memiliki prosedur perekrutan yang baik. Lalu ada data. Di bagian data ini juga ada 4 kontrol. Yang pertama adalah kontrol tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan pengawasan dan otomatisasi data sumber untuk pengambilan data. Yang kedua kontrol akses dan pemisahan tugas karyawan. Yang ketiga ada kontrol dan pengawasan data, dan yang terakhir kontrol pemrosesan data. Lalu di bagian yang terakhir ada pembayaran. Ada 4 kontrol juga. Yang pertama itu konfigurasikan sistem untuk pembayaran otomatis dan tepat waktu, kontrol proses dan pengawasan, batas akses ke cek penggajian dan mesin penandatanganan cek. Yang terakhir ada konfigurasi sistem untuk pembayaran otomatis dan tepat waktu. Nah, sampai sini dulu materi untuk pembahasan kali ini. Untuk referensinya saya mau ngambil dari PowerPoint Binus University dengan materi The Human Resources Management and Payroll Cycle di session 17 dan 18. Lalu ada dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul yang hampir sama di Human Resources Management or Payroll Cycle berbasis e-book yang saya akses 17 Desember 2021 di link ini. Dan nanti untuk referensinya seperti biasa ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Tolong like dan share dan juga subscribe kalau bisa. Semoga tetap semangat dan